Yang terhormat Bapak Lukman selaku Ketua RT 18, yang terhormat Ibu Pemateri Ibu Dr. Wahyu Susmitorini SPDFKes Aipo, yang terhormat Bapak Mas Dwi Juniarko MPD selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, serta yang terhormat pengurus RT 12 yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan juga terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi yang sehat. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanifah Semawardani, selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini yang bertema edukasi olahraga dalam upaya meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa semua. Selesai. Untuk pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Mas Dwi Juniarko MPD selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita padatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pertama yang saya hormati Ketua RT 18 Bapak Lukman, serta pengurus RT 18 Ibu PKK, yang saya hormati Ibu Materi Ibu Dr. Wahyu Susmitorini SPDFKes Aipo. Alhamdulillah jauh-jauh dari Jakarta Ibu Wahyu selaku dosen di Fakultas Ilmu Olahraga UNJ. Ya tentunya ini sesuai dengan bidang yang bisa kesehatan dan juga ahli faal olahraga. Sesuai nanti diharapkan Bapak dan Ibu aktif bertanya aktif kegiatan baik makanan, pola hidup, olahraga dan lainnya. Insya Allah Ibu Wahyu juga kompeten di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang menghadir pada acara pagi ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir pada pagi hari ini untuk membuat acara di mana kita caranya untuk edukasi olahraga dan meningkatkan kebugaran kesehatan juga besar. Kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari Ibu Dr. Wahyu Susmitorini kepada Ibu untuk perkenalan tersebut. Baik, terima kasih. Izin saya sambil berdiri saja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, kita semua. Puji syukur Bapak Ibu kita dalam kondisi sehat ya, bisa ketemu langsung ini walaupun masa pandemi, jadi masih bisa ketemu langsung. Mohon izin saya tetap menggunakan masker, jadi supaya prokes kita juga tetap terjaga dengan tidak mengurangi rasa hemat.
Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya tes dulu kali ya. Kan saya lihat ini sebagian ada yang agak kelihatan ngantuk, agak bugar dan sebagainya. Ketika saya bilang salam olahraga, Bapak Ibu jawab Z. Coba ya. Salam olahraga. Kita ulang kembali. Pokoknya kalau ada yang diam saja tidak bersuara berarti belum sehat. Kita ulang kembali. Salam olahraga. Nah, sekali lagi lebih seru lagi. Salam olahraga. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu dengan demikian berarti Bapak Ibu sudah dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin Pak RT, takut kualat sebenarnya saya kalau bicara di Pak RT. Mohon izin. Pada kesempatan pagi ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang edukasi olahraga dalam upaya meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat, khususnya pada masyarakat di kota Provinsi Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini. Dimana saya lihat tadi sudah Bapak Ibu semangatnya sudah luar biasa menjawab salam tadi. Artinya Bapak Ibu insya Allah sudah dalam kondisi sehat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, untuk menuju bugar itu kita kan perlu sehat dulu. Nah, kriteria sehat itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, bisa Bapak Ibu baca di sini bahwasannya kesehatan itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh WHO bahwasanya definisi dari kesehatan itu adalah suatu keadaan jasmani, rohani, sosial yang sempurna dan bukan hanya bebas dari penyakit, cacat maupun kelemahan. Kalau Bapak Ibu sudah masuk kriteria ini, insya Allah Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai orang yang sehat. Nah, bagaimana kondisi jasmani? Saya lihat Bapak Ibu tadi semangat, joya, wah itu berarti sehat jasmaninya kelihatan. Secara rohani, insya Allah Bapak Ibu tidak sakit kan jiwanya, gitu. Mudah-mudahan bisa. Kemudian secara sosial Bapak Ibu sudah mau hadir di sini. Berarti mau hadir di sini berarti sudah berinteraksi dengan seluruh masyarakat. Berarti sudah sehat secara sosial. Dan insya Allah semuanya bebas dari penyakit, cacat maupun kelemahan. Saya rasa Bapak Ibu yang di sini sudah bisa dikatakan sebagai orang yang sehat. Namun sehat belum cukup Bapak Ibu. Kalau untuk menuju bugar, karena bugar itu tentu ada beberapa kriterianya Bapak Ibu. Baik. Nah, semua orang pasti akan mendambakan hidup sehat, apalagi bugar ya Bapak Ibu. Ini berikut akan saya berikan pilar budaya hidup sehat. Ini tips atau boleh dikatakan tips dari saya pribadi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa hidup sehat. Yang pertama atur pola makan, jelas Bapak Ibu. Nanti ada penjelasannya di bagian belakang. Tapi sedikit saya uraikan bahwasannya yang pertama atur pola makan. Pola makan di sini kaitannya dengan nutrisi Bapak Ibu. Gizi. Mohon maaf ini usia kan berbagai macam ya. Yang 50 tahun ke atas, mohon maaf ada angkatan. Sehat-sehat Bu. 50 tahun ke atas saya berdiri keren banget. Mantap. Saya berarti ada 17 tahun? Ada. Oke. Baik, mayoritas 50 ke atas. Baik, Bapak Ibu. Ketika usia kita sudah menjelang 50 ataupun 50 ke atas bahkan 60, yang paling perlu kita perhatikan adalah nutrisi Bapak Ibu. Ya, apa yang harus kita konsumsi, kemudian yang kita hindari itu di bagian nutrisi, di mana nutrisi ini tidak lepas kaitannya kita mengenali atau bahasa lainnya gizi Bapak Ibu. Nah, intinya di sini outcome income harus balance. Balance itu seimbang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jarang bergerak, makanya rutin kan tiap pagi
siang sore atau malam, belum lagi tambah snack, Pak. Nah, otomatis gerakannya tidak ada, Bapak Ibu makan terus, yang ada nantinya akan menjadi obesitas. Nah, kalau sudah obesitas itu biangnya penyakit, Bapak Ibu, hati-hati. Sudah pasti banyak penyakit di situ. Makanya kalau bisa makan atau nutrisi yang kita konsumsi, pola makan itu kita atur. Income makan harus balance. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita makan itu harus seimbang. Berikutnya olahraga rutin. Ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Walaupun masa pandemi, Bapak Ibu tetap harus diwajibkan bergerak. Sudah bukan hobi lagi ya Bapak Ibu kalau untuk olahraga ini. Tentunya sudah menjadi kebutuhan. Karena ini kunci Bapak Ibu. Bapak Ibu malas bergerak, penyakit pasti banyak. Karena dengan bergerak seluruh fungsi organ tubuh kita itu ada jantung, paru-paru, hati, ginjal dan sebagainya, itu akan berfungsi dengan optimal. Namun kalau Bapak Ibu diam, duduk manis, bubuk, makan, nah itu yang bahaya, ya. Jadi tetap olahraganya rutin. Nanti seberapa besar olahraga yang seperti apa? Next, nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian istirahat yang cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tahu selama ini istirahatnya tidur ya, dalam waktu tidur. Kira-kira dalam sehari berapa lama Bapak Ibu tidur? Makan waktu berapa jam? 8. Sampai Ada yang 4 jam? ada 6 jam paling dulu. Wah itu berarti ininya muntah terus kali ya pikirannya, jadi nggak tidur. Nah itu justru yang bahaya loh Pak Ibu. Jadi tidur itu kalau untuk dewasa, biasanya kalau usia 50 tahun ke atas itu memang agak susah ya, karena bangun-bangun bangunnya malam pagi banget. Ya minimal sejelek-jeleknya 6 jam lah upayakan. Tapi idealnya 8 jam untuk istirahat. Itu dalam 24 jam. Mau tidur siang dan malam? Sepertiga aja ya Bu ya. Ya Pak? Sepertiganya hari ya. Ya, pokoknya dalam 24 jam upayakan 8 jam kalau bisa Bapak Ibu ya. Berikutnya hindari stres. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Namun bagaimana cara kita memanage-nya? Bagaimana cara kita bisa mengatasi stres tersebut? Jangan dikira saya berdiri di sini senyum-senyum tidak punya masalah Bapak Ibu. Sama, kita punya masalah semuanya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi masalah tersebut tanpa dibandingkan stres? Ini bahaya Bapak Ibu ya. Ketika kita stres itu akan memacu organ tubuh kita yang abnormal akan berkembang biak, semakin berkembang biak. Makanya jangan stres. Ya. Tubuh organ abnormal itu yang seperti apa? Misalkan kita punya sel kanker, misalkan. Ketika kita stres berlebihan, perkembangan kanker tersebut semakin berkembang biak, semakin hebat. Kalau nggak percaya boleh dicoba ya, siapa yang sakit kanker misalkan masih stres terus orang pasti jangan ya. Jangan. Itu kuncinya. Pokoknya hindari stres ya. Oke. Yang terakhir, nah ini penting Bapak Ibu suka apa? Rekreasinya apa? Karena itu untuk menumbuhkan hormon-hormon stres kita menjadi hormon endorfin yang naik nanti. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Kalau kita bahagia, satu, seluruh sistem organ tubuh kita pasti akan berjalan normal, seperti peredaran darah, semuanya akan berjalan normal. Kalau kita bahagia, kondisi bahagia, ya. Makanya saya lagi hindari stres, jangan sampai berpikir yang berlebihan. Mulai stres sedikit, ingat kata-kata saya ya. Saya itu boleh nggak boleh stres, berarti saya harus stressing langsung. Sukanya apa? Kalau Bapak suka mancing misalkan, hobinya mancing, ya udah buat mancing. Kalau ibu suka masak misalkan, alihkan langsung dengan masak. Ibu kalau suka anak itu. Tapi jangan sampai, wah kata Bu Wahyu, kata Bu Dia, saya suruh refreshing. Keluar rumah dari jam aja, ya. Itu malah semakin mencari masalah, tambah stres nanti Bapak Ibu. Nah, karena di sini edukasi tentang olahraga, saya akan sedikit memberikan beberapa mungkin contoh olahraga nanti yang
disesuaikan usia Bapak Ibu ya. Secara teori bahwa manfaat olahraga banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ini, kalau sampai tidak melakukan gerak atau olahraga, sayang sekali. Ya, yang pertama jelas mencegah penyakit. Kenapa? Karena kita bergerak itu mengaktifkan seluruh fungsi organ tubuh kita. Jadi penyakit insya Allah tidak bakalan nempel. Asal sesuai ya olahraganya. Nanti saya berikan olahraga yang sesuai usia seperti apa, gitu ya. Memperkuat tulang dan otot. Dengan kita bergerak, otomatis kekuatan otot kita juga akan menjadi lebih bagus. Ataupun kekuatan tulang. Nah ini biasanya kalau ibu-ibu yang usia 50 ke atas itu kan sudah mengalami hormon yang menurun, kadang sudah mengalami menopause, otomatis kan kekuatan tulangnya juga berkurang. Nah kalau ibu tetap tidak bergerak, tidak akan kuat, semakin gampang kena osteoporosis nanti. Jadi tetap harus bergerak. Saya tiap hari bergerak kok, nyapu, ngepel kan sudah olahraga. Nyuci, ya kan? Berbeda Bapak Ibu. Memang bergerak, tetapi bergeraknya itu tidak seluruhan. Misalnya beda dengan kalau kita melakukan jogging misalnya, jogging atau jalan cepat, seluruhnya kan bergerak. Kalau nyapu atau nyuci, paling bagian tangan, paling sini aja yang depan gitu kan, yang lain kan tidak difungsikan. Tapi sekarang beda Bu, berarti jempol. Nah itu karena gadget ya. Itu saya yakin gadget. Apalagi ditunjang dengan HP ditinggal. Misalkan Bapak mandi, ada WA, SMS, ibu yang buka, sudah stresnya bertambah lagi. Pasti. Makanya Bapak Ibu pasti pakai masker kan. Baik, berikutnya adalah ini yang saya bilang tadi, merangsang hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon dalam tubuh kita yang membuat kita happy Bapak Ibu. Kalau kita bahagia terus, insya Allah akan juga nanti. Hormon endorfin mengoptimalkan energi. Kalau kita rutin olahraga, insya Allah kita tidak akan cepat lelah. Karena apa? Otot tulang kita sudah terfungsi rutin sedemikian rupa, gitu ya. Meningkatkan kualitas tidur tadi sudah dibahas. Kinerja kognitif otak. Otak juga butuh di samping butuh suplai oksigen, dia juga butuh rangsangan untuk berpikir Bapak Ibu. Rangsangan berpikir ya artinya bukan berpikir yang berat-berat, intinya be positive thinking. Nah, kita kalau be positive thinking, insya Allah kita akan sehat selamanya. Nggak usah mikirin tetangga, misalnya tetangga punya ini itu, mikir wah itu bahaya Bapak Ibu, sakit gitu ya. Itu tambah beban. Nah itu tambah beban, stresnya meningkat nanti, jangan ya. Meningkatkan kesehatan sosial, seksual tidak dipungkiri. Biasanya mohon maaf ini bukan jodoh Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau usia 60-an ibu-ibu ini mohon maaf untuk gairah seksual pasti akan menurun karena hormon hormon estrogennya juga menurun. Ini sudah jelas. Tetapi kalau Bapak ibu-ibunya rajin bergerak rutin, insya Allah itu tidak akan ada masalah. Kalau ada cuma 2%. Ya. Menjaga kesehatan kulit. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu rutin latihan olahraga, pasti akan awet muda, kulitnya pun juga akan maksudnya itu kelihatan segar gitu. Di samping energi ya, itu udah pasti. Mengurangi rasa sakit akibat penyakit kronis, menurunkan berat badan. Nah, kalau menurunkan berat badan, untuk latihannya ada aturannya Bapak Ibu, tidak sama. Baik, berikutnya, nah ini beberapa contoh Bapak Ibu. Kalau untuk yang usia 30-an, di bawah 40 lah ya, dan oke melakukan semua kegiatan ini tidak ada masalah, aman. Tetapi jika Bapak Ibu sudah berusia 50, 60 tahun ke atas, yang pertama mesti cek kesehatan diri dalam melakukan bergerak. Ya, apakah ada penyakit bawaan, kolesterol, diabetes, darah tinggi, darah muda, dan sebagainya ya. Nggak ada darah juga pun. Oke, yang aman, mungkin kalau yang muda ini bisa dilakukan semua, tapi kalau untuk yang usia, mungkin ini yang saya bisa Bapak Ibu melakukan dengan berenang. Berenang itu mengaktifkan seluruh sel tubuh kita karena semuanya bergerak. Kemudian bisa dengan sepeda,
yoga, aerobik. Tapi kalau aerobik jangan keras-keras ya Bapak Ibu, merepeng semua nanti onderdilnya dan mau yang keras-keras. Ya, terus latihan kekuatan. Nah itu boleh, tapi sebatas ringan. Hindari ini ya Bapak Ibu. Ingat. Oh, nggak kuat itu Bu? Sit up bahaya ini karena apa? Tulang punggung kita itu nanti bisa kena kalau sudah usia. Makanya nggak usah nonton. Oh saya pengen six pack. Nggak usah deh. One pack juga apa-apa. Bukan tidak nanti nggak usah aneh-aneh olahraganya. Jadi olahraga yang aman untuk Bapak Ibu terutama usia 50 tahun ke atas, jogging, berenang, bersepeda, senam ringan, yoga, tai chi dan sebagainya. Kemudian kalau mau penguatan boleh, tetapi pelan ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak diforsir. Nah kalau kayak angkat beban seperti itu tidak disarankan Bapak Ibu ya. Wah, ditanya ke atas. Iya, itu dia. Oke, itu beberapa yang aman Bapak Ibu. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan olahraga. Yang pertama adalah sesuaikan dengan usia. Nah, kalau usianya sudah, mohon maaf, sudah 50 ke atas itu kan sudah lansia, 60 sudah lansia, ya kan? Ya, itu sadar diri, nggak usah neko-neko gitu ya. Jadi olahraganya disesuaikan. 1 minggu bisa 3 sampai 5 kali. Jadi gini Bapak Ibu, sesuai dengan teori bahwa kita bergerak olahraga minimal 3 kali dalam seminggu Bapak Ibu. 3 kali dalam seminggu. Kalau kurang dari itu tidak akan memberikan efek pada tubuh kita. Kalau lebih nggak masalah, yang penting dosis atau intensitasnya disesuaikan dengan kemampuan. Ya, itu bisa misalkan dalam sekali melakukan 30 menit misalkan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ya Bapak Ibu. Itu misalkan jogging, yang nggak jogging lari terus, ada berjalannya gitu. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan 30 menit tidak cukup Bapak Ibu. Minimal 50 sampai 1 jam sekali olahraga apapun. Itu kalau untuk tujuan berat badan menurunkan. Sebelum melakukan juga meluaskan ruang gerak sendi biar nanti tidak cedera. Ya, oke. Kemudian olahraganya tidak berlebihan. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting, cek denyut nadi maksimal. Bapak Ibu sudah bisa ngecek denyut nadi maksimal? Ini penting Bapak Ibu. Saya ajarin. Cek denyut nadi itu kan dari sini ya. 3 kali. Coba biar bisa Bapak Ibu. Ada denyutnya enggak? Ada dong, Bapak Ibu kan duduk bernapas di sini ada pasti denyutnya. Kalau nggak ada denyut di nah, 3 jari kita kan. Atau kalau Bapak Ibu sulit ketemu di situ, di atas karotis ini ada denyutnya? Nah, kalau di sini sulit, di atas karotisnya ada kan denyutnya? Bapak Ibu hitung 1 menit berapa denyutnya itu untuk mengetahui denyut nadi. Tetapi kalau 1 menit terlalu lama, hitung saja misalkan 10. Hitungkan 10 detik, berarti hasilnya dikalikan untuk menjadi 60 dikalikan 6 ya. Atau hitung sampai 15 detik, dihitung 15 detik, hasil denyutannya berapa? Kalikan 4 ya. Tapi kalau Bapak Ibu sambil belajar 1 menit aja nggak apa-apa. Lama tapi ya. 1 menit itu berapa denyutnya? Nah, untuk rumus denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia. Misal 220 usianya misalkan 50, berarti denyut nadi maksimalnya berapa? 170. Nah, 170 berarti Bapak ketika olahraga tiba-tiba biasanya ada indikasi apa tersengal-sengal gitu loh napasnya, atau kalau nggak susah-susah tadi naik tangga kalau cukup kan sampai sini langsung ya kan? Ya. Nah, ditanya 1 menit. Kalau sudah mencapai 160 sekian atau mendekati 170 dengan maksimal, Bapak harus istirahat olahraga. Nggak boleh diteruskan lagi olahraganya. Nah, itu Bapak Ibu yang
usia kalau sampai 170 tadi yang usia 50 ya, berarti harus turunkan, harus jalan pelan-pelan, jangan dipaksa terus. Ya, karena kadang nggak asik kan, namanya sepedaan seneng kan, karena dengan suasana happy, nggak terasa adrenalinnya udah maksimal sebenarnya, kolaps nanti. Nah itu Bapak Ibu itu kunci. Oke. Yang terakhir, hindari olahraga intensitas tinggi, jelas pada saat sore. Jadi kadang kan ada yang sibuk nggak bisa olahraga pagi, sore ya. Sore itu merangsang untuk tidak bisa tidur. Kenapa? Karena otot-otot semua berkontraksi, terus Bapak Ibu mau istirahat malam tidak bisa pasti kesulitan. Ini hindari olahraga yang mendekati di jam tidur. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh beberapa olahraga atau kalau boleh saya bilang olahraga yang diharamkan bagi yang usia 50 tahun ke atas. Nah, diharamkan, jangan ikutin deh. Yang pertama ada leg press. Nah, ini mungkin bahasanya bahasa keren, langsung saja. Kalau ada nyuci, jangan ininya lurus ngambil sini, tenang. Nanti teguk sedikit baru angkat. Nah itu bahaya, ya. Bisa kena tulang belakang ataupun bagian lutut. Makanya juga lututnya nggak usah terlalu pendek, sedikit saja contoh. Ya, posisi yang betul ketika mau ngangkat, tekuk sedikit, tetapi tidak tekuk banyak. Tekuk sedikit baru diangkat. Gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Kadang kalau saya ngangkat habis dicuci langsung aja begini, nah itu kena. Nah itu nggak boleh. Karena memang usia sudah 50 ke atas, jadi itu kan boleh. Ya. Kalau ini jelas, masa iya sih usia 60 mau main kayak gitu. Ada jadi pengen Bu. Iya, yang ada turun sini nggak pernah, ya kan, bahaya. Ini juga walaupun kelihatannya ringan, tapi otot-otot di bagian deltoid bahunya ini juga riskan karena kondisinya sudah usianya sudah 50 ke atas. Kalsium dan vitamin D. Sekarang ini masa pandemi, jangankan Bapak Ibu yang 50 tahun, balita sekarang sudah selama pandemi sudah dianjurkan konsumsi vitamin D, ya kan? Selalu diberikan vitamin D seperti minyak ikan gitu. Lebih bagus lagi kalau berjemur, ya kan? Langsung, jadi tidak perlu vitamin D lagi, tetapi langsung sudah jadi vitamin D. Ini untuk mendapatkan kalsium dan vitamin D bisa didapat dari gambaran di sini, bisa susu, kemudian bisa keju dan sebagainya. Ini ya. Tambahan asupan vitamin B12. Kenapa? Karena ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan otak. Biasanya, mohon maaf ya, kalau sudah 60 tahun ke atas banyak yang Alzheimer. Alzheimer itu apa? Loadingnya lama gitu kan. Nah, atau sudah mulai pikun. Nah, ini ditunjang dengan ini Bapak Ibu. Asupan tambahan vitamin B12. Adanya di mana? Ada di ikan salmon, hati. Nah, seperti ini. Ya, iya salmon mahal ya, Pak. Kalau ini bagian dia namanya dia vegetarian. Nah, ini beberapa ini memang bagus Bapak Ibu ya. Tapi ya memang agak sulit dilakukan kalau yang nggak biasa karena makanannya cuma begini saja. Tapi sebenarnya ini lebih sehat sebenarnya. Tapi kalau tidak biasa, ya sulit untuk melakukan makan seperti diet Mediterranean ini. Ya, oke. Yang tidak kalah pentingnya asupan zat besi karena terutama pada ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan mengalami setiap bulannya menstruasi. Ketika sudah menopause, ini kan berhenti. Nah itu pasti menurun semua tuh. Makanya perlu ditambah dengan zat besi. Yang terakhir kalau masak ibu jangan banyak garam. Nah garam ini bisa meningkatkan ini pembuluh darah bisa semakin kaku, keras. Apalagi kalau makanya dikurangi garamnya kalau masak. Ya. Akibatnya rentan terserang stroke, gagal ginjal, gagal jantung dan sebagainya. Itu beberapa asupan yang diperlukan untuk usia 50 tahun.
Nah ini beberapa akibat jika kekurangan nutrisi, udah pasti pertumbuhan terganggu. Jangan dikira Bapak Ibu udah usia 60 masih nggak ada pertumbuhan. Growth hormon pertumbuhan itu di kita masih ada, tetapi memang sesuai usia. Gampang kena penyakit karena apa? Pertahanan tubuh rendah. Perilaku yang tidak tenang atau fungsi otak terganggu, yaitu tadi salah satunya ada Alzheimer, mudah tersinggung, apatis dan sebagainya. Kalau ini sekedar saya informasikan saja Bapak Ibu, ini pedoman Bapak Ibu dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari sebagusnya ikuti pedoman gizi seimbang. Makan aneka ragam makanan, kan kadang ada saya nggak suka ikan ini, saya nggak suka itu, udah makan aja semuanya yang penting sesuai dengan kebutuhan. Karena masing-masing zat itu pasti kandungannya berbeda. Buah juga gitu, anggur, apel, nanas, saya nggak suka ini, sukanya apel terus. Nanti gizi dalam serat apelnya itu saja, tidak ada yang di dalam anggur dan sebagainya. Makanya semua dimakan. Gitu ya. Hidungnya rapuh, Pak. Tapi kan tetap dalam porsi tertentu, tidak berlebihan. Nah, iya. Terus sampai garam jadi makan sumber zat besi tadi sudah, sampai kegiatan fisik olahraga teratur, hindari minum alkohol. Kemudian kalau makanan kemasan pasti harus baca labelnya isinya apa saja. Nah, ini tadi yang saya bilang membudayakan hidup sehat. Nah, untuk pola makan tadi jumlah yang dikonsumsi tadi sudah dijelaskan, kemudian teknik pengolahannya, ya kan? Hindari makanan berlemak, kemudian jadwal makan juga harus disesuaikan, gitu ya. Jangan sampai makan malam Bapak Ibu menjelang tidur. Kalau menjelang tidur kan tidak ada aktivitas lagi. Nah, otomatis sistem pencernaan lagi berjalan, Bapak Ibu tidur. Yang ada apa? Karena nggak ada gerak, yang ada apa? Ya udah begini lagi. Nah, ya. Makanya hindari makan malam mendekati jam tidur, gitu ya. Sebaiknya sebelum berapa jam? Paling enggak 3 jam sebelumnya lah, gitu. Karena kalau makan besar ya, proses pencernaan makanan itu 2 jam Bapak. Nah, makanya jangan sekarang makan setengah jam lagi tidur. Nah ini kan masih berjalan proses pencernaan, gitu ya. Ini olahraganya seperti ini. Nah, kalau kita sering olahraga udah pasti akan menunda penuaan, mengurangi risiko PJK itu penyakit jantung koroner, mengurangi risiko osteoporosis karena apa, tulang kita kuat karena dipakai sebenarnya terus, gitu ya. Penurunan lemak jelas, peningkatan kemampuan aerobik artinya kita masih tetap energik, gitu Bapak Ibu. Ya, karena bugar itu definisinya apa? Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan bisa melakukan aktivitas berikutnya. Lalu bisa bugar itu Bapak Ibu. Makanya penting sekali Bapak Ibu untuk kita harus selalu bergerak. Nih seperti yang tadi saya katakan, perbanyak minum air putih. Nah, jelaskan. Yang terakhir, hal yang harus dihindari merokok narkoba itu jelas lah ya. Oke. Nah, apalagi sekarang zamannya pandemi, otomatis ini lebih disarankan kan Bapak Ibu gerakan mencuci tangan. Ya pasti itu karena termasuk dalam prokes. Oke, sementara cukup Bapak Ibu semuanya, itu sedikit ilmu dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang kita lebih banyak berdiskusi saja, monggo barangkali Bapak Ibu ada yang berguna atau yang disampaikan. Saya kembalikan dulu ke nantinya, silakan. Terima kasih Ibu atas pemaparannya, sangat bermanfaat ya. Untuk sesi ini ada yang ingin bertanya? Sebutkan nama sama usianya ya, jadi biar saya bisa ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ya. Bu, saya mau bertanya. Tadi kan ada manfaat olahraga. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ini saya bertanya di konsultasi Bu ya. Ketika kita mau melakukan olahraga, tapi kondisi persendian kita ini mudah sakit, mudah nyeri, olahraga. Ya, olahraga seperti apa yang bisa diterapkan dalam proses seperti itu? Terima kasih Bu. Langsung saya dalam kondisi tidak sakit, ya. Artinya dalam kondisi sehat tidak sakit. Tetapi kalau memang ada rasa nyeri di bagian sendi dan sebagainya, yang pertama, apakah sudah dicek ke dokter penyakit apa yang diderita, ataukah artritis itu ada radang sendi barangkali, atau ada penyempitan pembuluh, arteriosklerosis. Nah, itu yang mesti kita deteksi dulu. Kalau memang rasa nyerinya tidak terlalu parah, bisa dengan olahraga penguluran dulu, stretching, stretching yang dulu terus baru diregangkan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali karena itu kan untuk barangkali di bagian tertentu, di bagian sendi tertentu ada yang ruang gerak sendinya, ruang gerak sendi itu istilahnya ring of movement-nya itu masih belum luas. Nah, mungkin dilakukan dengan pemanasan, stretching, diulur secara statis, dinamis. Nah, itu bisa lama-lama nanti akan teratasi, insya Allah tidak akan nyeri lagi. Jadi harus rutin, misalkan bangun tidur, lakukan stretching. Stretching itu juga sebaiknya mulai dari urut ya, dari kepala sampai ke kaki, atau sebaliknya dari kaki ke atas. Jangan tiba-tiba urutnya, tapi kepala belum. Nah, secara sistematis dari kepala ke kaki atau dari kaki dulu ke kepala. Misalkan dari kepala diulur terus kayak gitu, baru tangan, baru pinggang, baru ke kaki. Insya Allah nanti nyerinya akan berkurang, tapi rutin ya. Sebelum tidur sama setelah bangun tidur. Ini bagus untuk semuanya yang sudah usia juga. Jadi ya sekitar 2 minggu belum ada perubahan, nah baru boleh konsul ke dokter. Itu berapa lama Bu? Kira-kira harus dilakukan? Berapa menit? Oh, kalau berapa menitnya itu fleksibel. Yang penting seluruh persendian dari atas sampai bawah udah kena semua. Itu aja. Iya. Jadi diregangkan istilahnya, melakukan peregangan. Gitu. Dan jangan melakukan aktivitas yang tinggi, high misalkan, yang lompat, kemudian yang lari, yang menekan gitu jangan dulu. Coba dulu, kalau 2 minggu tidak ada perubahan, berarti harus konsul ke dokter. Mungkin something wrong di bagian sendinya. Kita nggak tahu apakah ada artritis radang bagian sendi ataupun arteriosklerosis. Nanti harus tetap 2 minggu itu belum. Coba nanti dicoba dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu Dokter ya. Saya nanya masalah pola makan Bu. Iya. Memang saya kena stroke setahun ini Bu. Alhamdulillah saya dengan sembuh, bisa jalan, bisa aktivitas lagi. Alhamdulillah. Ya, masalah olahraga, saya memang tiap pagi hanya nyapu dan ngepel-ngepel rumah aja. Ya pagi Bu. Nah, cuma saya mau tanya pola makannya Bu. Ya. Setelah saya habis nyapu, habis ngepel, terus saya sarapan Bu. Ya, setelah saya sarapan itu paling tidak bubur ayam lagi ya. Terus saya mau obat. Habis minum obat. Aktivitas paling tidak sampai jam 10 pagi atau jam 11 Boleh tahu siang. aktivitasnya apa Pak? Ya. Karena saya sakit, itu paling saya jam 5 atau setengah 6 paling telat. Setengah 6 sore. Setelah maghrib saya sampai tidak makan. Nah itu saya mau tanya ke Ibu. Apakah benar pola makan saya seperti itu? Di bawah jam 6
Maksudnya maghrib ya, 5:30 paling telat itu saya makan. Di sini ada istri saya lah, mungkin kita tahu dong. Nanti maghrib itu tidur pun saya paling telat jam 9. Jam 9 malam. Saya bangun setengah 4. Atau saya bangun. Nah, pola makan saya itu bagaimana menurut saran dokter? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan dulu, makanan yang dikonsumsi itu ibu masak apa gitu kan? Apa kiranya yang dimakan masakan ibu itu? Apakah berkuah atau santan atau seperti apa? Ya saya pilih-pilih Bu, nggak ada santan deh. Kalau yang penting santan hindari lah. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kurang jam 6 itu udah bagus, makan besar ya, artinya mengenyangkan gitu kan. Sebelum jam 6 itu udah benar. Nah, tidak harus kosong Bapak. Boleh Bapak konsumsi yang lainnya, tetapi hindari yang berkarbohidrat. Misalkan buah apel. Apel itu kan kalorinya juga tinggi. Nah, itu juga boleh. Sayur boleh, nggak apa-apa. Yang penting konsumsi makan besarnya itu kurangin gorengan, kurangin santan-santan, nah seperti itu. Kalau senang makan yang kukus-kukusan, rebusan, nah itu lebih bagus. Itu sih untuk mempertahankan, tapi nggak harus kosong dari jam 6 sampai subuh ini nggak makan apa-apa, jangan. Kan lambung kita itu kan bergerak terus, artinya kalau dalam bahasa dokter itu peristaltis. Kalau kosong malah justru lebih bahaya. Nah, dikasih makanan yang sekiranya tidak berat. Misalkan buah, nggak apa-apa. Apel itu kalorinya dari pisang, boleh. Gitu Bapak. Ya, jadi kalau untuk pola makan, nggak apa-apa. Pola makan biasa aja, sehari misalkan 3 kali. Tapi disesuaikan dengan gini. Sekarang aktivitasnya banyak nih, bergerak kan berarti banyak. Nggak apa-apa makan banyak, nggak apa-apa. Tapi ketika aktivitas hari ini nggak banyak, geraknya nggak banyak, makanya harus dikurangi. Apalagi kalau resepsi ya, udah lupa semuanya kan itu biasanya untuk perbaikan gizi semua dimakan. Gitu ya Bapak. Jadi Iya, makasih dokter ya. lebih bagus gitu. Tapi kalau obat karena Bapak sudah punya riwayat, nggak boleh stop. Ginjal saya rusak, nah itu yang bahaya. Justru kalau Bapak nggak minum obat itu semakin rusak organnya. Makanya dikasih obat, jadi tetap rutin harus tetap minum. Setahun minum obat terus Bu, sampai saat ini. Nah, tapi alhamdulillah saya disehatkan. Yeah. Coba kalau Bapak kemarin tahu obat seperti darah tinggi, diabetes itu memang harus konsumsi terus. Untuk vaksin Bu saya Bu. Kan kebutuhan, kalau kebutuhannya banyak nggak apa-apa makan banyak, tapi kalau uang sedikit ya jangan banyak. Jangan sampai otak, dimakan otak itu cepat udang misalkan, boleh sekali-sekali aja kan? Cuma pikiran agak lemot saya Bu. Kalau pikiran agak lemot, kalau pikiran agak lemot itu wajar Pak. Ke atas saya bilang tadi kan, mulai ada Alzheimer. Bagaimana antisipasinya biar nggak mudah lupa? Itu tadi ada beberapa makanan yang harus dengan tetap melakukan gerak. Yang penting gerak. Ya, yang penting gerak. Nanti seluruhnya organ tubuh kita itu berfungsi dengan optimal kalau kita sering bergerak. Tapi jangan over juga. Gitu. Yang tahu kondisi, yang tahu kemampuannya Bapak Ibu sendiri, diri sendiri. Saya nyuruh Bapak gerak terus. Saya nggak tahu kemampuannya ya kan. Jadi yang mengukur dirinya sendiri. Itu kuncinya Pak. Terima kasih Bu dokter. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi dari Pak? Ibu nanya. Iya, ibu-ibu nih ayo. Ibu, kita sebelum saya bertanya ibu. Nah, itu ada ibu di belakang. Yang paling muda usia berapa ya di sini? Paling muda usia berapa? Oh, kalau dia mah bapak aja berat, tapi kalau mama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri. Oh iya. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penyakit suami saya itu setelah sembuh emosi itu semakin meningkat. Yang saya ingin tanyakan olahraga apa yang pada saat emosi meningkat, nah itu
paling tidak olahraga apa? Oke. Itu yang ingin saya tanyakan itu. Terus kalau masalah makan itu memang beliau kalau saya masak dia kadang nggak dimakan. Dia lebih baik beli nasi uduk. Jadi Nasi uduk ada santannya loh Bapak. Nasi uduk juga pakai santan loh. Iya. saya hanya itu. Jadi olahraga apa yang untuk mengendalikan emosi supaya enggak Oke. itu. Terima kasih. Bersama. Terima kasih Ibu. Jadi ibunya curhat olahraga apa yang bisa menenangkan marah-marah? Begini Bapak Ibu semuanya, semua olahraga itu sebenarnya meningkatkan hormon endorfin yang seperti saya bilang. Hormon endorfin itu hormon yang membuat gembira. Kalau kita gembira mestinya sudah hilang dong marah-marahnya. Nah sekarang tergantung Bapak sekarang sukanya olahraga apa? Misal dengan musik senang nggak Bapak? Misalkan dengan musik senang-senang ringan, joget-joget ringan, itu udah fresh. Akhirnya Bu, bertolak belakang Bu. Saya suka musik, istri saya nggak suka musik. Iya. Bukan berarti begini ya Bapak. Bapak suka musik, istrinya nggak suka. Saya kasih aja gitu ya, jangan. Ya kan sekarang sudah canggih ya Bapak. Ada headset yang istri tidak dengar, gitu kan? Kamu nggak enjoy joget-joget sendiri. Kalau Bapak happy bawaannya, insya Allah tidak akan marah. Pasti itu, saya jamin itu. Kalau happy tapi marah-marah berarti itu ada maboknya. Itu jadi kalau dengan musik luapkan dengan olahraga yang ada musik misalkan, atau cari suasana di dalam mungkin tempat lihat ibu misalkan apa ya Bapak keluar misalkan jogging kan sudah ada, maksudnya sudah menghirup udara luar. Saya yakin itu sudah mulai terinspirasi segala macam. Insya Allah nggak bakal marah-marah lah gitu. Tapi ya nggak tahu kalau marah-marahnya banyak utang ya saya nggak bisa solusi. Jadi gitu olahraga apa yang disenangi dengan musik dan joget gitu. Atau mungkin pakai headset Bu ya, nggak jalan. iya kalau ibunya nggak suka musik, Bapak pakai headset aja sambil jogging, apa olahraga pelan-pelan pakai musik kan ibu nggak dengar udah. Nah itu solusi Pak bisa dilakukan. Dan pakai headset. Jadi gini Bu, kalau emosi itu Bu, saya sudah pernah tanyain ke dokter spesialis saraf yang saya kontrol. Dokter bilang itu udah biasa penyakit Bapak. Ya. 100% itu seperti itu. Ya, darah tinggi memang identik. Seperti itu bisa jalan. Ya. Dibilang itu. Ya di situ 200 lebih Bu waktu itu. Jadi yang bisa saya happy, yang tadi saya bilang ke istri saya, suka nyanyi musik, berisik Pak. Nah, kadang saya kesel, gitu kan? Kayak gitu Bu maksud saya. Iya. Biarlah berisik saya tahu, emang saya suka musik. Iya. Jujur. Kita Iya. Memang biasanya sih itu identik sudah Pak Ibu yang bisa menekan supaya kita tidak marah-marah itu kembali ke dirinya sendiri juga. Kalau memang ada hal untuk saya dengan musik saya bisa menurunkan emosi saya. Ibu nggak suka musik ya pakai headset. Nah, dengerin tuh Ma. Soalnya suka musik ibunya nggak suka. Ya, jadi biar nggak pokoknya kalau orang yang punya riwayat darah tinggi jangan disemprot dengan sedikit masalah pasti akan kesulut. Nah, kalau udah kesulut udah jadi, udah pasti seperti itu. Makanya sekali lagi yang berusaha menekan juga dari dirinya sendiri. Bukan gitu ya. Tapi ibunya juga pasti harus pengertian juga karena memang sudah riwayat beliau penyakit itu. Jadi memang harus sabar gitu ya Bu ya. Sabar terus sampai kapan gitu. Itu sih Bapak sementara jadi olahraga Bapak sih sebenarnya sama aja gitu. Yang penting mana yang membuat Bapak menjadi happy, menjadi enjoy itu aja sebenarnya. Makanya saya bilang tadi kalau kamu musik, ibunya nggak suka ya udah pakai headset saja.
Nah, Itu ya, Ibu, Bapak. Iya, Bu. Beli. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya dengan Ibu Dr. Wahyu untuk masalah tentang olahraga dalam kehidupan sehari-hari yang saya lakukan. Sebetulnya saya olahraga itu tidak diperbolehkan, yaitu olahraga bulu tangkis. Dalam seminggu 3 kali, yaitu pada pagi hari. Tapi sebagian ini juga ada olahraga bulu tangkis dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Tapi saya sebetulnya ini tidak diperbolehkan untuk berolahraga dalam umur seperti saya ini. Tetapi karena hobi itu kita lakukan. Dengan olahraga itu kita ibaratnya menghilangkan stres kita. Di dalam olahraga bulu tangkis saya menghilangkan stres kadang-kadang. Stres pekerjaan, stres di rumah mungkin. Tapi kerjaan bukan. Ya, menghilangkan itu. Tapi selama ini problem saya adalah yang kemarin Ibu bilang, tadi Ibu bilang adalah kena tersedia. Jadi saya ini kalau ini begini, betul juga. Karena sekarang masih sakit, dokter bilang itu harus disuntik, kemudian tidak suntik. Sampai sekarang tapi dia terbilang saja, alhamdulillah. Nah, jadi dengan pola makan juga, terus pola makan saya juga tidak kuat dengan makan minggu ini maksudnya saya makan enak terus makan daging itu gue makan enak gue jarang makan sayur ya saya nggak tahu karena saya jadi tanya saya apakah olahraga ini terus harus saya lakukan dengan umur 56 tahun ini dan olahraga apa yang saya ganti untuk posisi umur saya untuk menghilangkan tekanan dalam pekerjaan. Saya kira itu saya mudah-mudahan bisa tercover dengan olahraga malam bagaimana untuk Pak Yanto, Pak itu olahraga malam. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak, bagus sekali ya pertanyaannya gitu. Indikasi nyeri, jadi begini Bapak, kalau Bapak sudah ada rasa nyeri, itu sebenarnya warning, itu sudah peringatan dari tubuh bahwa tubuh itu sudah merasa tidak bisa mengcover olahraga seperti itu Bapak, karena sudah ada sinyal kan, itu sudah ada rasa nyeri, berarti ada sesuatu yang tidak beres kalau ada yang nyeri. Nah otomatis, yang pertama mesti cek ke dokter, udah pasti, apakah itu mungkin kan bagian lutut, karena kalau bulu tangkis itu agility-nya kan gerakannya kan juga cepat, dan jauh sama tenis ya. Ya saya rasa kalau sudah bermasalah di lutut ya mesti dicek dulu apakah itu terjadi sobekan di bagian meniskus atau ACL-nya atau yang mana, mesti dicek dulu Pak pertama. Karena kalau sudah sobek itu agak sulit, kalau Bapak teruskan nanti lama-lama dia akan lebar. Kalau lebar Bapak nanti tambah nggak bisa apa-apa, kaku, bahkan sholat aja nanti nggak bisa ngantuk nanti. Nah itu yang perlu diwaspadai. Otomatis jangan dilakukan gerakan yang membuat itu semakin sakit lagi. Nah kalau olahraga apa tuh yang aman? Renang misalnya. Bapak suka renang? Wah, aku tegel deh. Berarti tidak bisa berenang. Kalau memang tidak bisa berenang, ya olahraga-olahraga yang ringan yang sekiranya tidak membuat tumpuan di bagian lutut tersebut. Nanti semakin parah gitu kalau enggak ini. Kecuali apalagi dokter kan sudah menyatakan disuntik, berarti sampai bengkak enggak Pak? Bengkak. Iya, kalau bengkak berarti kan sudah mengisi cairan sendiri, memang harus disegel diambil cairannya itu untuk mengurangi bengkaknya. Karena bengkak itu lama, biasanya bisa 1-2 bulan setelah. Jadi sekitar 2 bulan. Nah, benar kan apa kata saya? Mesti diambil disuntik. Nah, berarti Bapak sudah antisipasi, jangan bergerak yang seperti itu lagi. Artinya sudah tidak boleh seperti itu lagi. Kalau nggak ditangani, kecuali dokter bilang operasi dulu, setelah operasi nanti boleh gerak itu lagi. Biasanya seperti itu. Sudah disuntik? Disuruh saya kalau. Iya, biasanya dokter akan menyarankan seperti itu. Makanya mulai sekarang ya dihindarin. Memang hobi. Sama Pak, saya juga udah kena, tapi meniskus
sebelum deker itu apa yang melengkapi itu namanya? Tapping, pakai deker sedemikian rupa baru saya bergerak. Itu pun saya juga membatasi gerak saya. Nah itu berupa bisa seperti itu. Ya, tapping itu. Tapping itu kan ada initial tapping, ada yang tapping seperti biasanya. Itu pokoknya membatasi ruang gerak sendinya itu biar nggak terlalu bergerak. Seperti itu. Kalau Bapak suka berenang, sebenarnya berenang itu usia sekian tuh berenang tuh paling bagus sebenarnya. Atau olahraga ringan yang penting yang tidak memfungsikan bentuk tersebut secara berlebihan gitu Bapak. Pasti nanti kalau dilakukan nanti bengkak lagi Pak. Itu udah pasti karena sudah ciri gitu. Nah terus kalau bulu tangkisnya sampai malam sampai subuh, sebenarnya kan tadi di sini sudah ada bahwa kalau bisa olahraga itu jangan mendekati waktu tidur karena itu akan mengganggu proses tidur kita. Pasti. Kalau bisa dilakukan pagi, kenapa mesti harus malam-malam? Jadi gini Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya growth hormone. Growth hormone itu hormon pertumbuhan. Mau balita, mau remaja itu pasti masih ada growth hormone. Nah, growth hormone ini bekerjanya antara jam 10 sampai jam 2 dini hari. Nah, kalau jam 10 sampai jam 2 dini hari dia bekerja, otomatis kita harus restore time, istirahat. Baru dia bekerjanya bisa maksimal. Tapi kalau kita buat begadang, saya pasti akan ada yang itu Bapak Ibu. Kenapa? Di antara jam 10 itu kita betul-betul harus tulus, harus bisa istirahat. Karena memaksimalkan kerja growth hormone tadi gitu. Kalau Bapak jam 10 sampai jam 3 bulu tangkis, waduh, nah itu sampai jam 2, jam 1, jam 2 baru tidur. Terus istirahatnya kapan? Tidurnya kapan? Jam 2 sampai jam 6. Terus siang ada tidur lagi? Kadang ada dapat, kadang ada Nah itu yang bikin rusak. Nah karena begini, kalau kita begadang satu malam tidak cukup untuk membayarnya dengan satu malam. Karena sel-sel kita ada yang rusak kalau kita begadang. Nah tidak cukup membayarnya satu malam, bisa 2, bisa 3 malam membayarnya. Gitu Bapak. Jadi saran saya sih kebiasaan main bulu tangkis malam mulai dirubah lebih bagus. Pagi sore tapi nggak apa-apa. Tapi jangan pas waktu tidur saya. Nanti kan kayak kalong jadinya. Waktunya orang tidur Bapak cicilan, bercicilan. Waktunya orang bergerak Bapak tidur. Emang begitu. Lebih baik sih dirubah polanya Pak, biar maksimal. Sulit ya, karena udah biasa ya. Iya, udah kebiasaan. Ayo main. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Yang putri paling muda usia berapa ini? Ya, 21. Mani yang muda. Ini Bu. Yang di sini? Yang putri. Ibu belajar berapa? 23. Oh 23. 23 anak saya ya. Paling itu. Ini paling muda. Paling muda. Iber. Enggak, paling muda ini. Ya, kalau laki dengan secara ini berbeda memang. Putri diiringi dengan itu Pak, apa yang setiap bulannya menstruasi itu kan makanya zat besi harus lebih banyak lagi untuk ibu-ibunya. Menurun drastis. Nah kalau udah menurun, hati-hati rentan kena osteoporosis, makanya harus bergerak. Tetap bergerak, misalkan ke kaki. Kecuali kalau naik motor, Naik motor Bu. bergerak. Tapi kalau Pak anterin ke pasar nggak bergerak, nyapu ngepel, tapi kan tetap bergerak daripada diem gitu kan. Daripada duduk panik. Kan seminggu 3 kali, Senin waktu untuk bergerak, mau jogging, mau jalan sehat atau apa, harus itu
kita kasihan yang itu. Ya kan? Kalau olahraganya kebanyakan biasanya cepet tua karena kan overhype terus. Makanya kita mesti bisa meminit sendiri gitu loh. Oh, saya udah nggak kuat ini ya udah usah dilakuin. Nah, seminggu 3 kali ya Bu. Minimal seminggu 3 kali. Kalau Bapak melakukan 2 kali, Udah bagus. nggak ada efek di tubuh Bapak gitu. Sekali ya, Dok. Nggak bisa, tetap nggak ada efek. Sempatnya ya hari Minggu Ya itu yang saya bilang tadi, anak-anak kayak kucing itu Bu namanya. Bu, suruh namanya pagi-pagi Bu. Nah kan, Ibu suruh namanya pagi-pagi. Kan Aduh. ngomong cucunya jalan, ibu ikut jalan nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong cucu, ibu diam cuma gini bergerak kan. Wah, cucunya kita ketabrak terus dibentungin kita. Yang penting usahakan bergerak ibu gitu aja. Kalau bisa terjadwal, misalkan Rabu Jumat, misalkan itu kan sudah 3 kali, sekali bergerak 30 menit itu kan terjadwal. Kalau rutin, jadi tetap rutin. Lebih bagus lagi kalau sudah biasa 5. Pertama 3 kali, nanti sampai lakukan berapa bulan, baru 4 kali, baru gitu. Nggak boleh langsung juga. Tiap hari ngepel bagus deh Bu ya. Kan bergerak. Dulu di rumah saya baru ditolongin aja. Kebanyakan orang yang berpenyakit pernah gerak yang malas itu pasti penyakitan. Udah pasti itu. Makanya mohon maaf tidak mengerti. Itu sesuai kenyataan nanti. Jika ada tersendiri. Pokoknya bergerak. Tapi kalau sudah ada penyakit Bapak Ibu, jadi bergeraknya juga biasanya ada konsultasi dengan dokter. Kalau sudah diabetes, bergeraknya kan juga nggak boleh diforsir karena nanti akan hipoglikemi. Oke. Itu ya Bapak Iya. Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ada aku. Cukup ya. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa itu bersama hadirin sekalian. Dari saya minta maaf jika ada kesalahan kata-kata atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih.